Ya, Kementerian Kesehatan menyebut angka vaksinasi COVID-19 hingga saat ini berjalan sesuai rencana, kendati di sisi lain belum mencapai target 1 juta dosis per hari. Epidemiolog sebelumnya menyatakan jika percepatan vaksinasi tidak dilakukan, maka target herd immunity di Indonesia akan sulit dicapai. Kita elaborasi lebih lanjut bagaimana strategi percepatan vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah. Kita sapa malam hari ini Maksi Rendronuwu, PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Republik Indonesia. Selamat malam, Pak Maksi. Selamat malam, Mbak Fani. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Sehat ya, Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Baik, Pak Maksi, program vaksinasi pemerintah saat ini sedang mengalami beberapa kendala di lapangan. Yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu dari kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI yang terjadi hari ini di Sulut dan menyebabkan imunisasi dengan AstraZeneca ini di stop sementara. Apakah ini bisa berpengaruh kepada target penyuntikan vaksin perharinya ke depan, Pak, di Indonesia? Ya, Mbak Fani, memang saya dapat laporan tadi untuk kejadian ikutan pasca imunisasi di Manado khususnya terkait dengan penggunaan vaksin AstraZeneca. Jadi sebenarnya ini kajian sementara ini hanya untuk memastikan menunggu daripada kajian dari Komda, Komite Daerah KIPI, Komda KIPI, dan akan dibahas dengan Komnas KIPI. Ya untuk amannya, jadi kepala dinas itu hanya ingin mencari aman, tapi saya kira ini tidak mempengaruhi. Kenapa? Karena AstraZeneca ini sudah dipakai beberapa hari lalu dan cukup banyak. Kalau di Manado itu belum sampai 1.000, baru 800-an yang disuntik AstraZeneca. Sementara di Bali dan Jawa Timur mungkin sudah mendekati 200.000 disuntik AstraZeneca dan tidak ada laporan seperti di Manado. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi itu normal-normal. Kalau ada panas, ada sakit kepala. Jadi vaksinasi rutin pada balita seperti itu. Ya memang kalau ada yang ada kejadian KIPI berat itu selalu ada, sekalipun persentase sangat kecil. Ya, sangat kecil itu persentase, tapi itu kan ditangani. Oke, berarti target penyuntikan perharinya di Manado sendiri atau di Sulut? Dan yang perlu dirujuk di rumah sakit dirujuk. Ya. Oke, berarti untuk target penyuntikan perharinya, baik. Pak Maksi, kalau untuk target penyuntikan perharinya di Sulawesi Utara besok nih misalnya Pak, itu jumlahnya berarti tidak terpengaruh dengan penyetopan sementara tersebut? Ya, saya kira tidak, kan AstraZeneca kami kirim karena juga tidak banyak di Sulawesi Utara. Memang mereka masih ada vaksinasi jenis vaksin lain di Sinovac di Sulawesi Utara. Dan saya kira itu kan berhenti sementara itu ya untuk memastikan saja. Ya. Kalau sudah ada kepastian daripada Komda KIPI dan Komnas KIPI itu tidak masalah, itu akan dilanjut. Ya. Baik. Pak Maksi, untuk bagaimana dengan larangan ekspor vaksin dari negara produsen vaksin seperti India yang saat ini kita tahu ya lagi lockdown. Kita juga tahu ada komitmen Gavi sehingga ada dua main concern di sini. Pak Maksi, satu, apakah ada klausul pengganti semacam one prestasi kalau misalnya kita bikin kontrak perjanjian ya atas jumlah ekspor vaksin yang seharusnya kita terima? Dan dua, ada kemungkinan ketersediaan vaksin ke depannya akan terganggu seperti kata Bapak Menkes. Ada strategi lebih lanjut? Ya, baik. Ya soal one prestasi saya kira saya tidak berwenang menjelaskan ya. Ada yang lebih pas menjelaskan itu mungkin dari Bio Farma dalam hal ini. Saya kira saya tidak berkompeten menjelaskan itu one prestasi. Seperti apa perjanjiannya. Tetapi saya kira kalau berpengaruh, saya kira untuk tahap-tahap ini seperti AstraZeneca yang misalnya datang terlambat, tentu ada lain yang harus kita bikin, harus kita buat dalam percepatan vaksinasi. Jadi sebenarnya prioritas vaksinasi yang kami lakukan ya memang karena memang ketersediaan vaksin ada yang masih sesuai dengan kontrak itu, ada yang delay datang, tapi tentu ini akan menggunakan cara lain seperti memanfaatkan vaksin yang ada Sinovac untuk kita mengatur waktu di bulan-bulan apa yang harus kita kejar. Saya kira seperti itu. Oke, Pak Maksi, berarti tanpa vaksin impor tersebut, stok vaksin saat ini di Indonesia dan siap disuntikan ada berapa Pak jumlahnya? Dan bagaimana dengan perbandingan dengan jumlah penerima vaksin di Indonesia yang bisa menciptakan herd immunity target pemerintah?
Prosentasenya berapa-berapa, Pak? Baik. Ya, saya kira kalau stok vaksin yang akan ada di tahun ini kan sudah dihitung. Ada 181 juta dosis dikali 2 ditambah WST ada sekitar 420 juta. Skemanya saya kira sudah ada. Dan tahapan-tahapan itu juga kami melakukan tahapan-tahapan sasaran vaksin itu sesuai dengan skema tadi. Skema pengadaan vaksinasi, sehingga kalau ada yang tanya kok 1 juta hari ini, memang betul karena vaksin kita nggak mungkin misalnya bulan April ini kita ada stok 7 juta sama yang akhir tahun ini ada 10 juta. Kalau kita lakukan 1 juta per hari, itu kan cuma 10 hari habis. Sesudah itu gimana? Menganggur. Jadi saat ini kita sudah pada on the track ya. Pak Presiden minta di minggu ini kita sudah 400-500 di akhir bulan ini, kita sudah capai. Rata-rata per hari 400-an sesuai dengan kondisi ketersediaan vaksin. Gitu. Termasuk dengan rencana slowdown dari Pak Menkes, Pak Maksi kalau boleh tahu slowdown-nya ini sebanyak berapa ratus per hari penyuntikan vaksin tersebut? Saat ini kita bukan slowdown. Sebenarnya begini, kalau kita menghitung vaksin yang ada, dosis 1 yang sudah kita berikan, itu kan di stok hand itu ada dosis 2 yang ada masih di tangan, kan harus disimpan itu di masing-masing daerah yang sudah kita distribusikan. Jadi sebenarnya nggak slow. Hanya memang itu dosis 1 yang akan sasaran baru itu ya akan kita hitung. Seperti bulan April ini kita hanya dapat pasokan itu 7 juta. Tentu kita hitung dosis 2 yang sudah ada di memang masih ada stok di masing-masing daerah itu harus tersedia dosisnya. Mungkin orang disusun cuma dosis 1. Sementara yang baru itu akan kami lakukan untuk menghitung sasaran mana yang priority. Ya, untuk mendapatkan dosis 1 seperti lansia dan nanti ke depan guru bulan April ini. Saya kira itu kita tinggal mengatur saja karena lebih dulu ini pejabat publik lain sudah duluan, ASN, TNI Polri. Jadi kita di bulan April ini kita akan melakukan priority ya lansia dan guru. Itu akan dilakukan di bulan April ini. Nanti bulan Mei kembali lagi mana pelayan publik yang belum selesai kita kejar termasuk lansia. Yang penting sampai bulan Juni skenario kami selesai untuk 38 juta lansia dan pelayan publik. Lansia kan 21,5 juta dan pelayanan publik itu ada 16 juta lebih. Kelompok prioritas berarti selesai di tengah tahun 2021 ini ya. Tadi bicara daerah Pak Maksi, Bu Siti Nadia juga sebelumnya menyebut keterbatasan vaskes, kemudian juga sektor pendukung lainnya seperti distribusi vaksin ke daerah-daerah terpencil ini juga jadi tantangan tersendiri dalam mencapai target 1 juta dosis vaksinasi. Apa solusinya Pak dari pemerintah? Sebenarnya kita nggak ada keterbatasan vaskes. Vaskes kita banyak. Puskesmas kita ada 10.200. Rumah sakit ada 2.000. Belum klinik-klinik. Jadi kalau vaskes saya kira Indonesia mumpuni. Termasuk di daerah terpencil, Pak Maksi? Hanya memang untuk distribusi vaksin, terutama sampai di daerah-daerah terpencil, saya kira perlu satu upaya yang strategi bekerjasama dengan pemerintah daerah. Terutama di kepulauan-kepulauan di daerah-daerah perbatasan. Saya kira itu juga sudah berjalan sekarang di Papua, sekalipun mereka selalu ke belakang gitu. Nah memang kita itu. Maksudnya ke belakang gimana Pak Maksi? Saya kira banyak juga pihak seperti Polda di Sulawesi Utara itu membantu menggunakan helikopternya untuk membawa ke kepulauan-kepulauan. Saya kira kerjasama pemerintah daerah dengan fasilitas yang ada di daerah itu juga bisa berkolaborasi untuk membantu bersama-sama. Pak Maksi, terakhir nih, kalau kita hitung-hitungan dengan adanya kendala di lapangan, tantangan sih kami akan bilang tantangan di lapangan dan kemudian juga tadi ya ada perkiraan slowdown sedikit penyuntikan per hari ke depannya nih. Kita masih bisakah mencapai target herd immunity untuk Maret tahun 2022 tahun depan? Ya, harus bisa, Fani, harus bisa. Karena saya yakin di bulan Juli dengan ketersediaan vaksin banyak,
kita akan targetkan 1 juta sampai 1,5 juta per hari. Ya, untuk mengejar yang memang di bulan Februari, Maret, April yang memang kita kekurangan vaksin ya. Stok vaksin ketersediaan yang pasti kita kurang ya sampai April ini. Saya yakin bisa, Pak. Dengan strategi-strategi yang kami kembangkan dengan libatkan pihak stakeholder semua, swasta semua sudah bergerak. Dengan 4 strategi model vaksinasi yang kami kembangkan, yaitu berbasis fasilitas kesehatan, yang tadi yang saya jelaskan banyak ya, fasilitas kesehatan. Berbasis institusi TNI Polri, kita tinggal kasih vaksin, dan BUMN. Kemudian berbasis vaksinasi massal di gedung-gedung sekolah sudah di mall sudah digunakan, gedung-gedung pemerintah sudah digunakan, dan berbasis mobile true. Mobile true ini sangat bagus ya. Pak Presiden melihat ada berapa mobile true di Bogor, dan Pak Presiden memerintahkan kalau bisa dikembangkan di semua kota-kota. Ada Halodoc dan ojek kerjasama. Aplikasi ada, semuanya ya Pak? Grab. Ya, kira sudah banyak yang mengembangkan ini daerah-daerah. Ya, termasuk vaksin bikinan anak dalam negeri ya Pak? Kira, kalau ini jalankan betul 1 juta per hari dengan ketersediaan vaksin yang cukup, itu nggak terlalu susah menurut saya. Nggak terlalu susah. Baik, termasuk vaksin yang kita buat sendiri ya Pak ya, vaksin Nusantara, kemudian vaksin merah putih. Ya. Ini gimana Pak nasibnya Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, saya kira silakan kalau ada vaksin merah putih, vaksin Nusantara, saya kira selama itu masih mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan yang diatur, saya kira itu sangat bagus. Oke. Ada dan itu sebenarnya kalau itu karya anak bangsa, sepanjang itu diatur, diikuti tahapan-tahapannya, uji klinisnya, saya kira itu sangat bagus ke depan. Tidak perlu tergantung dengan negara produsen lain ya? Kita belum tahu sekarang bertahannya vaksin ini berapa lama, 1 tahun kah? 1,5 tahun, kita belum tahu, belum ada yang bisa jawab. Oke. Ya kalau ini jadi vaksin rutin, saya kira vaksin dalam negeri harus kita kejar. Betul. Baik. Ke depan jadi vaksin rutin. Baik, kita masih optimis ya Pak, target Maret tahun 2022 ini bisa kita capai. Terima kasih atas informasinya Pak Maksi Rendro Nunuwu, juga waktunya dalam Indonesia melawan COVID-19 malam hari ini. Sehat terus ya Pak ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mbak Fani, terima kasih.